Poyo hari ini, Kamis 6 Juni 2024 merangkum dua berita pilihan, antara lain kecam agresi Israel, masa aksi akan geruduk kedutaan besar Amerika Serikat, hingga berita program beli gas 3 kg menggunakan KTP. Sejumlah tokoh dan pemuka agama yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menyatakan akan melakukan aksi akbar untuk mendukung rakyat Palestina dari genosida Zionis Israel dengan melakukan long march dari Patung Kuda menuju ke Dubes AS hingga Bundaran Hotel Indonesia pada hari Minggu 9 Juni 2024 besok. Dalam aksi nanti, mereka menuntut agar pembantaian rakyat Palestina oleh Israel segera dihentikan, serta meminta kepada pemerintah Indonesia bisa memberikan bantuan militer karena upaya diplomasi hingga ketentuan PBB hingga saat ini tidak digubris oleh pemerintah Israel. Sedikitnya 100.000 massa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, hingga mahasiswa direncanakan akan turun ke jalan untuk membela negara Palestina yang saat ini tengah terancam pemusnahan massal oleh Zionis Israel pada hari Minggu sore 9 Juni 2024 besok. Aksi yang diprakarsai oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina ini akan melakukan aksi damai merupakan long march dari Patung Kuda menuju ke Dubes AS dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Selain menyerukan persaudaraan dengan bangsa Palestina, dalam aksi ini masa aksi juga menuntut agar pembantaian yang dilakukan oleh Israel agar segera dihentikan. Selain itu, masa aksi pun mendorong pemerintah Indonesia agar bisa memberikan bantuan militer beserta negara lainnya sebagai pasukan pencegah perang. Bukan tanpa sebab, permintaan bantuan militer ini dipercaya merupakan langkah terakhir untuk mencegah genosida di Palestina. Pasalnya, berbagai upaya diplomasi hingga keputusan Majelis Umum PBB yang meminta agar Palestina diakui sebagai negara merdeka pun ditolak oleh Israel. Sudah dijelaskan, ini kita harapkan aksi akbar. Kita harapkan dan kita taksir sekitar 100.000 lebih lintas agama, suku, kelompok, profesi dari rakyat Indonesia yang cinta damai dan cinta keadilan untuk menunjukkan sikap dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang diperintahkan oleh pembukaan konstitusi negara, mewujudkan perdamaian abadi dan mengenyahkan segala bentuk penjajahan dari muka bumi. Apa yang dilakukan Israel adalah bentuk penjajahan. Insya Allah dikoordinir oleh komite pelaksana dari seluruh umat berbagai agama dan khususnya umat Islam, ormas-ormas Islam, ormas-ormas perempuan, pemuda, mahasiswa, kampus-kampus, pondok-pondok pesantren, remaja-remaja masjid, dan kita harapkan ada 2-3 marching band dari sekolah-sekolah dan pondok-pondok pesantren dan seluruh rakyat Indonesia pada aksi damai, yaitu kita akan menyampaikan pikiran-pikiran dalam bentuk pernyataan yang akan disusun segera. Yang kedua, meminta pemerintah Indonesia memprakarsai upaya militer untuk menghentikan itu. Ya, teknisnya tentu Pak pemerintah lebih tahu. Kita mau ada upaya militer karena diplomasi sudah, bantuan kemanusiaan sudah, tapi tetap pembantaian itu terus berlangsung. Ya, maka harus ada kekuatan untuk bisa menghentikan itu. Yang ketiga, saran-sarannya, targetnya adalah agar kita bangsa yang beradab ini, yang punya Indonesia tidak berhenti bersuara. Ya, seperti orang kalau saudaranya dirampok atau mau dibunuh, dia teriak terus sampai bisa terbantu, kan begitu. Ya, kita ingin terus berteriak sampai pembantaian dihentikan. Nah, tempatnya itu nanti insya Allah antara Patung Kuda sampai kedutaan, lalu juga ke Jalan Tamrin ke Sudirman. Antara PBB? Ya, depan PBB. Kami berharap kehadiran yang sangat besar dari bangsa kita. Hingga saat ini Israel masih terus menyerang negara Palestina dengan berbagai persenjataan militer mereka hingga memasuki wilayah Rafah, perbatasan Mesir yang merupakan wilayah penting Palestina untuk menyalurkan logistik dan obat-obatan. Indonesia memang konsisten menyuarakan dan juga mendukung rakyat Palestina. Selain karena hubungan diplomasi, namun aksi keji ini memang harus dikecam oleh negara manapun.
Selanjutnya, para pedagang pangkalan gas LPG mengaku keberatan usai ditetapkannya peraturan pemerintah tentang aturan menggunakan identitas KTP dalam pembelian gas LPG 3 kg. Para pedagang mengaku sistem pembelian gas LPG 3 kg dengan KTP justru tidak tepat sasaran dan memperlambat distribusi penyaluran gas LPG. Usai ditetapkannya sistem pembelian gas liquefied petroleum gas atau LPG oleh pemerintah membuat para pedagang khususnya pangkalan gas LPG 3 kg mengalami kendala dalam mendistribusikan gas dagangan mereka hingga berimbas pada turunnya omset pendapatan. Pasalnya, aturan pemerintah yang diberlakukan pada 1 Juni 2024 tersebut harus memakan waktu lebih pada proses pencocokan data saat warga melakukan pembelian. Selain itu, pembatasan pembelian gas yang hanya satu tabung untuk satu KTP ini juga dinilai tidak tepat sasaran dan akan membuka peluang kecurangan bagi para oknum pedagang nakal. Ya jelas ada kendala sih Om, lebih ribet kita untuk penyesuaian prosedur pembelian gasnya, subsidi gasnya kan, kayak gitu sih. Ribetnya itu seperti apa? Ya kita harus ngisi data, harus sesuai datanya, apa pembeli. Nah, kita kan juga dikejar target jualan kan, jadi situ sih ribetnya. Jadi ya, Dari pembeli sendiri ada keluhan nggak sih? ada keluhan karena yang takutnya pembeli itu kan KTP itu disalahgunakan kan. Rata-rata begitu sih ngomongnya, nggak mau ngasih KTP itu gara-gara si KTP-nya itu takut disalahgunakan. Padahal memang itu kurang juga sih punya sosialisasi ke masyarakatnya. Artinya mereka lebih takut data mereka bocor kemana-mana. Iya itu sih kalau kita sendiri. Tapi dari pedagang sendiri itu membatasi nggak? Misalnya satu orang bawa 3 KTP itu bisa dilayani atau enggak? Satu orang ya nggak bisa sih, sebenarnya nggak bisa Om, nggak bisa. Jadi memang per KTP itu untuk Per KTP satu tabung satu tabung. sekali transaksi. Itu lebih apa ya? Lebih memperlama tabung di AG sama di pangkalan sendiri kan? Jelas lebih lama Om. Tadinya kita bisa beli 2 jadi 1 kan kepotong 1 ya. Sedangkan ada target. Ada target kita penjualan. Para pedagang pangkalan gas berharap pemerintah dapat kembali meninjau peraturan yang ditetapkan agar tidak memberatkan para pedagang. Aturan ini jelas menuai pro dan kontra. Seharusnya pemerintah bisa melakukan uji coba lebih dulu, kemudian evaluasi apa yang menjadi kendala dalam program ini. Demikian Foi hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Foi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Foi.id. Sampai jumpa.